ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Bapak Ibu yang kami muliakan, sesaat lagi kita akan menyimak dan mendengarkan bersama poin-poin penting berkaitan dengan bagaimana cara menjaga kondisi kita di masa pandemi ini. Terlebih bagi Bapak Ibu sekarang ini sebagai calon haji yang kita berharap dan berdoa kepada Allah, kita mudahkan keberangkatan kita semua. Baik, untuk menyampaikan materi ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau panjang gelarnya Dr. Zainal Muttaqin. Kami biasa menyebut dengan Ustadz Subhanallah. Karena kalau Bapak Ibu ketemu beliau, Subhanallah. Atau juga beliau dikenal dengan sebagai pakar air, Bapak Ibu sekalian. Namun kita simak bersama Bapak Ibu. Kepakaran beliau akan disharingkan kepada kita semua dan mudah-mudahan menjadi tambahan materi yang bermanfaat untuk kita. Kepada Dr. Zainal Muttaqin disilakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, calon tamu Allah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Bapak Ibu kita harus betul-betul memahami kata istito'ah. Istito'ah itu artinya tidak cukup hanya mampu membayar. Dan kami yakin Bapak Ibu semua mampu membayar. Tetapi ada hal lain yang perlu dipenuhi, diantaranya adalah kesehatan. Bapak Ibu yang melakukan, kesehatan ini tidak hanya kita perlukan untuk berhaji. Untuk kehidupan sehari-hari kita perlu sehat. Jadi minta maaf Bapak Ibu, ya, kita sudah diuji dan perubahan cuaca yang terus menerus, cuaca ekstrim. Nah di tanah suci itu, Masya Allah, cuacanya itu lebih ekstrim dari apa yang Bapak Ibu rasakan. Dengan demikian Bapak Ibu, izinkanlah pada pagi hari ini kita berbagi ilmu. Dan kita yakin Bapak Ibu, ilmu Allah itu sangatlah banyak dan yang kita ketahui hanyalah sedikit. Namun demikian yang dengan sedikit inilah mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memperoleh manfaat untuk persiapan kita. Kalau sewaktu-waktu memang dipanggil untuk hadir di tanah suci. Tadi menarik apa yang disampaikan Ustadz Hamzah. Bagaimana seandainya kesehatan ini dikaitkan dengan COVID-19. Subhanallah Bapak Ibu. Makhluk Allah yang begitu banyak hanya dengan makhluk yang tidak hidup. Nah, virus itu Bapak Ibu kalau di luar tubuh itu mati. Bahkan Bapak Ibu tidak pernah melihat. Saya pernah pergi ke suatu negara Bapak Ibu, ngintip mikroskop elektron. Ya, untuk mendekati saja harus ganti baju 3 kali. Khawatir nanti yang kita lihat di bawah mikroskop elektron itu adalah makhluk lain. Ya. Jadi Bapak Ibu selama ini kita hanya mendengar itu COVID-19 dan ibarat pencuri yang masuk rumah Pak. Kita tidak menangkap pencurinya, hanya melihat loh kok ono tipae yo, ono sendal sing keri. Nah, wah ini berarti ada yang masuk. Mengapa Bapak Ibu menarik sekali fenomena COVID-19 ini sebagai sarana kita untuk lebih meyakini bahwa Allah itu kuasa, ya. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Jadi goalnya adalah supaya hati kita memahami Allah itu Maha Kuasa. Ini baru satu makhluk. Dan konon makhluk ini sudah bermutasi lagi Pak. Kita siap-siap membuat vaksin lagi yang baru Pak, supaya bisa menghadang jenis virus yang baru. Subhanallah.
Jadi disinilah Bapak Ibu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ilmu harus kita pelajari terus. Lebih-lebih yang ada dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mohon izin Bapak Ibu, kami ini masuk fakultas kedokteran sampai sekarang ini ya sudah 40 tahun. Tetapi saya hanya fokus bagaimana orang supaya sehat. Ternyata rahasianya mudah Bapak Ibu. Ya, selama Bapak Ibu bisa menjaga lingkungan dalam dengan baik. Jadi kata kuncinya adalah lingkungan dalam. Maka Dr. Hamzah tadi nyinggung-nyinggung tentang moya, air. Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau ingat Ka'bah masih ingat Zam-Zam. Jadi Bapak Ibu, konsep sehat sangat sederhana. Tetapi karena manusia itu sifatnya ajalah, sakit obat, justru konsep dasar sehat itu tidak dipegang kuat. Itulah air. Maka dalam surat Al-Mulk ayat terakhir, qul ara'aitum in asbahama hukum ghauran famayyatikum bima immain. Jadi Bapak Ibu, kami dihadirkan ke sini bukan untuk nambah mumet Bapak Ibu, ya. Jadi kami hanya ingin menawarkan konsep-konsep dasar kesehatan yang sangat sederhana dan insya Allah bisa diamalkan. Kalau Bapak Ibu menghadapi sesuatu yang tidak nyaman di hati, mulai sekarang biasakan mengucapkan fihi khairun, insya Allah. Moga Bapak Ibu sesarengan fihi khairun insyaallah. Lho kok tahun iki ora sida budal, fihi khairun insyaallah. Jadi Bapak Ibu ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu getun, gelo, itu daya tahan tubuh turun Pak. Bahkan bisa mengarah ke penyakit kanker Pak. Jadi Bapak Ibu tidak boleh gelo. Ya, glokro itu pintu terbuka untuk penyakit kanker. Tidak hanya penyakit virus. Maka minta maaf Bapak Ibu, kami mengucapkan rasa belasungkawa yang sangat dalam untuk Pak Diki. Pak Diki ada enggak? Ada di sini. Saya minta maaf belum sempat silaturahim. Tapi insya Allah itu yang terbaik bagi beliau. Niat hajinya luar biasa. Sudah sampai. Insya Allah. Jadi Allah tuh melihat wasfi sufi, ya, suduri. Jadi di dalam hati pun Allah tuh tahu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Berbahagia Bapak Ibu di tengah-tengah kita ada Ustadz Latif. Ya. Salah satu sifat Allah itu sangat lembut. Jadi tahu apa yang ada dalam hati Bapak Ibu. Jadi dalam ibadah Bapak Ibu, kita nun sewu nggih. Sebelum ada corona, orang mencium hajar aswad seperti apa Pak? Sekarang dididik oleh virus corona. Tertib. Baru tawaf saja Pak. Senggol-senggolan, apalagi orang Afrika itu yang tinggi besar. Orang Indonesia itu Pak, cuma kena bokongnya ibu-ibu Irak, udah tiba itu. Ya. Jadi dengan adanya virus Pak, mbok ya haji, tapi sing tertib. Ya. Sekarang itu sampai diatur demikian rupa, subhanallah. Sholat pun jaraknya 1,5 meter. Itu coba Pak, ahli-ahli agama itu tidak berkutik Pak. Dulu kalau kita sholat, tidak tempel di ida. Ayo, tidak. Sekarang tidak ada Pak. Belum sholat imamnya sudah itu rapat. Sekarang ada, kalah sama virus. Jadi Bapak Ibu, supremasi kehidupan kita ilmu Pak. Subhanallah. Virusnya tidak kelihatan. Ya tak? Tapi kita coba pesawat sekian ribu digroundedkan Pak. Pilot pesawat jadi supir bis kota Pak. Di London itu sampai nangis Pak. Saya biasa nganter jamaah ke Australia.
Sekarang itu cuma puter-puter kota, nangis Pak. Ini virus baru satu jenis loh Pak. Subhanallah. Jadi memang tidak ada tempat di dunia ini bagi manusia untuk memperlihatkan kekuatan. La haula wala quwata illa. Sekarang nanti Bapak Ibu kalau jadi berangkat haji, merasakan betul makna la haula. Saya kalau tawaf Pak, la haula wala quwata, harus disenggol-senggol. Gitu. Nah, saya lupa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sehat. Ini minta maaf Pak ya. Kebanyakan dokter juga tidak paham Pak. Karena dokter itu ya pikirannya iki loro obat. Padahal yang penting adalah mencegah Pak. Ya. Saya kemarin diundang Sarjito Pak. Rapat dengan direktur untuk memutuskan apakah ini perlu amputasi atau tidak. Saya itu bukan ahli bedah Pak. Saya adalah fisiologis, ilmu faal. Ya, jadi yang normal-normal saja lah Pak. Ya, maka Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini bukan sekedar persiapan untuk haji, tetapi bagaimana kita tuh supaya sehat, karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi ibadah itu kalau sebentar-sebentar keroan ya tidak nyaman Pak. Nun sewu lho nggih. Jamaah haji itu begitu mau naik pesawat, aromanya itu remason Pak. Keroan Pak. Minyak kampak, minyak kayu putih, dan nun sewu Pak. Saya pernah lihat loh dokter itu Pak, di kopernya itu tolak angin. Iki piye to yo? Arep munggah haji kok andalannya tolak angin. Padahal tadi bacaan Al-Qur'annya Pak, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi bekal sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya, maka Bapak Ibu, nanti saya uraikan. Jadi Bapak Ibu sudah lagi masuk bulan Ramadan. Takwa kok dikaitkan dengan perut? Itu gimana ya Pak cara menghubungkannya? Jadi ibadah itu harus terkait dengan fisik Pak. Oh, belum bulan Ramadan, waduh sesuk ora iso sarapan. Sudah ancang-ancang lemes dulu. Saya ya. Satu-satunya ibadah yang tidak menarik itu puasa loh Pak. Pernah Bapak Ibu selfie di bulan puasa? Ngantuk, lemes gitu. Tapi coba kalau umroh di depan Ka'bah, yes. Di depan makam Ibrahim, yes. Sa'i, yes. Tapi coba puasa, kelenteru, itu, gitu. Padahal puasa ini adalah persiapan Bapak Ibu untuk haji. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tat. Jadi nyambung Pak, puasa dengan haji, ya. Maka slide berikutnya ini kok biar fihi khairun insya. Jadi jangan zaman now kok isi biar pet. Baik. Jadi ini tadi Bapak Ibu kita ingat haji harus terkait dengan istiqomah, mampu, ya. Berikutnya Bapak Ibu, nah, ini. Bapak Ibu saya itu kelihatannya gagah begini Pak, rahasianya Pak. Ini saya tadi baru renang. Jadi seminggu itu 3-5 kali. Persiapan tuh haji Pak. Siapa tahu nanti Ustadz Mifdal, Pak Dokter berangkat. Nah, terus saya mikir Pak, usia saya itu sudah lewat 60. Nah, ini, ya. 60 mana 60? Mana 60? Nah, ini 60. Nah, kacamatanya tipe. Bapak Ibu, minta maaf. Ketentuan terakhir bagi yang usianya sudah lewat 60 tahun, ya tidak masuk kriteria. Nah, saya termasuk saya Pak. Saya 2 tahun yang lalu dipanggil komisaris. Pak Dokter, sampai niku wis tuwa. Harus mulai mikir regenerasi, gitu. Sama nih tetap mangkat, menggo simbol saja, orang usah nyuntak-nyuntik.
Itu 2 tahun yang lalu sebelum ada COVID, Pak. Ternyata betul. Begitu ada COVID, 60 tahun batas usia. Panjenengan yuswanipun pinten, Pak? Umurnya berapa, Pak? Usianya berapa? 6. Sudah lewat. Tapi kalau Allah menghendaki lain, berangkat juga. Nanti kita ketemu lagi di sana. Loh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah monggo derek ketentuan. Karena sebagai jamaah haji itu adanya cuma manut dan manut, Pak. Jadi Bapak Ibu tidak usah banyak mikir-mikir. Yang Bapak Ibu kerjakan adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan berdiri zikir, dalam keadaan duduk zikir, dalam keadaan berbaring zikir. Wis meneng wae. Engko nek pancen ditimbali budal. Saya ini setiap tahun tuh nganter jamaah haji dari reguler sampai yang plus. Saya loh kalau reguler itu lebih kelihatan lagi, Pak. Petanan, goleki tumo. Niku teng Mekah niku. Wis ketok kotange. Letek wis. Saya kalau NH+ lain, panjenengan lain, ya. Mambune parfum Paris. Breng, wangi, Pak. Nggih, nek saya panjenengan ngambet kula wangi mboten. Wangi kok ngangge masker ora ketok. Sama nggih Bapak Ibu, tolong perhatikan. Ketentuan terakhir adalah 60. Bagi Bapak Ibu yang usianya lebih dari 60, tidak perlu kecil hati. Ya. Yang namanya hidup itu selalu berubah-ubah. Ya. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan Pinara pakai masker begini? Tidak pernah. Jadi tugas kita apa tadi? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jangankan Bapak Ibu yang sudah selesai menunaikan haji, Pak. Tadi diingatkan oleh Qori. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Zikirnya itu kencang sekali, Pak. Saya lupa. Zikir itu adalah memberikan dampak bagi ketenangan hati. Bapak Ibu jangan batin loh. Ini dokter kok dalil wae. Nun sewu, Pak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang tenang hatinya, segala macam penyakit akan pergi tunggang langgang. Termasuk penyakit kanker sekalipun. Bapak Ibu, ketenangan hati. Bapak Ibu, ya? Orang yang tenang hatinya, walaupun membaca berita Partai Demokrat, Pak Muldoko, Pak SBY, ya enggak gobres, Pak. Ya tak? Kita sekarang ini lebih sibuk mengikuti opini-opini daripada berzikir. Padahal Bapak Ibu, orang yang berzikir di luar seperti apa ombiaknya, orang gubris, tenang, ya. Sama ya. Nih, Bapak Ibu, ini ada garis merah, ada garis hijau. Saya pernah mengantar jamaah haji usia 85 tahun, Pak. Nusewu. Tawaf sa'i diselesaikan sejak jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Subhanallah. Simbah saking Magelang. Kalau dititipi tokoh masyarakat Magelang, Pak Dokter kalau titip niki simbah, usianya 85 tahun. Nah, karena ini amanat, saya dereke tawaf. Jam 9 pagi tawaf, Pak. Sak putaran, Pak Dokter kula ngelih. Nggih pun simbah lenggah mriki nggih. Tawaf kan bisa berhenti, Pak, nanti sambung lagi ya. Saya ke Pasar Seng, waktu itu ada Pasar Seng. Tumbas sekul, monggo Mbah dahar rumiyin.
tawaf lagi. Pak dokter kula kok ngantuk. Nggih pun Mbah, saririan Mbah. Bisa ndak? Itu 85 tahun. Berangkat sehat, kundur sehat. Subhanallah. Ya, itu artinya apa? Di sini Pak, ada kelompok manusia yang masuk golongan merah, ada kelompok manusia yang masuk golongan hijau. Yang golongan merah itu Pak, nun sewu, apalagi di zaman Covid, work from home, bukan work from home. Teng griya niku namung turu mawon. Kados Mbah Surip, bangun tidur lagi. Nun sewu, makan nun sewu Pak. Saudara kita ini sekarang pipinya nyempluk-nyempluk. Gara-gara Covid 1 tahun, podo nyempluk. Nah, itu karena apa? Kelebihan kalori. Sama aja ya. Nah ini, jadi yang merah itu adalah kelompok yang jarang bergerak. Terus di sini menglunggah-lungguh mawon. Padahal Bapak Ibu, hukum alam menghendaki dalam 1 minggu hendaknya kita berolahraga 150 menit. Maka tadi saya berenang Pak, itu 30 menit sudah mentas itu. Walaupun saya boleh berenang berjam-jam. Karena nenek moyangku seorang pelaut. Bapak Ibu, saya itu dengan adanya Covid Pak, 1 kolam renang isinya wong siji tok. Jadi sudah nikmat sekali. Kaya sing duwe kolam gitu. Nuwun sewu Bapak Ibu. Sampun nggih. Yang hijau ini adalah bagi mereka yang menyediakan waktu 150 menit saja untuk berolahraga. Berarti sekali olahraga Bapak Ibu hanya perlu 30 menit. Nuwun sewu. Dan inilah yang bisa menolak virus COVID-19. Nuwun sewu Bapak Ibu. Ya. Ilmu semacam ini hanya ada di Nur Ramadan. Nuwun sewu. Karena orang di sana sibuk dengan vaksinnya. Bukan bagaimana mempertahankan tubuh supaya sekti Mandraguna. Ya, baik. Jadi 150 menit. Bagi calon jamaah haji yang diperlukan adalah tindak jalan. Kalau tidak keluar di tempat. Dan isu haji tahun ini, kalau memang jadi berangkat, yang dimunculkan ayatnya hanya 1. Al-Hajj Arafah. Haji itu Arafah. Jadi ada kemungkinan tidak pergi ke Mina. Adanya cuma di karantina. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu. Terus haji kalau memang ini berangkat, cekaos. Butuh apa? Munggah haji. Ya wes. Ning Arafah. Wes mulai. Kalau yang apa itu swabnya positif ya di hotel karantina. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, inilah gambaran kasar yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Direktur. Jadi tugas kita itu apa Pak? Tidak usahlah ngurusi yang macam-macam. Itu urusan Kementerian Haji Arab, Menteri Agama. Kita tinggal berangkat ya, berangkat. Tidak ya, fihi khairun insya Allah. Bedakan antara nafsu beribadah, nun sewu, maka tadi diminta baik haji maupun umrah karena Allah. Nun sewu ya Bapak Ibu, tolong kita ini meredam semangat ibadah itu ya. Nun sewu loh Pak, saya itu kalau berhaji itu Pak dokter kula kok loro dodone. Putri loh Pak. Karena dokter kan boleh demok-demok itu. Nun sewu loh, ini bedanya kula kali panjenengan. Nun sewu. Astagfirullah. Nun sewu loh. Kula demok-demok. Krepyak-krepyak. Jebul remek Pak. Itu karena apa? Seorang ibu panas dipanas-panasi kancane teng kamar. Aku wis ngambung Hajar Aswad lho. Kowe durung to. Panas, Pak. Rumangsane mung kowe apa sing iso ngambung Hajar Aswad. Aku iso langsung jeruntul. Ibu-ibu, Pak.
Itu kalau sudah punya kemauan, cerundul, remek. Subhanallah, lajeng kula plester Pak. Nanti di Indonesia baru dibenake. Nun sewu nggih. Inilah syahwat beribadah. Betapa banyak ibu-ibu di kamar nangis, terutama yang menstruasi Pak. Aku ratu di masjid, ada renggene itu. Pak dokter, Mbak kula diparingi obat ampet-ampet. Subhanallah. Nun sewu Pak. Ngantos masang bokong. Pak dokter suntikan ben ora bocor terus. Aku wis tekan kene kok ora iso ning masjid nangis. Ini ibu yang masih subur, Pak. Masih bapak-bapak tidak pernah ngalami gitu, menstruasi. Ini tantangan bagi ibu-ibu. Apa mau pakai obat? Apa mau pakai alamiah? Ini perang di dalam. Inilah gambaran ibadah, Pak. Maka kadang-kadang kita itu nusewu Pak, saya itu setiap malam dikirimi, ayo tahajud. Ibadah itu kadang-kadang muncul sebagai ungkapan iki lho aku. Nusewu lho Bapak Ibu. Sekali lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Sama jelas ya Pak? Jadi ini gambaran. Berapapun usia panjenengan, silakan dipasang di sini. Sejak usia 30 tahun, siapapun akan mengalami penurunan. Tetapi penurunan ini bisa ditahan. Sehingga ada orang usia 70 tahun masih seperti 40 tahun kondisinya Pak. Jadi usia itu ada dua. Ada usia kronologis, ada usia biologis. Pak Mahathir Muhammad usia berapa itu jadi Perdana Menteri lagi Pak? 92. Masih gagah. Nun sewu Pak. Ya. Jadi sekali lagi Nabi Sulaiman itu meninggal pun tidak ada yang tahu. Begitu tongkatnya jatuh baru nun sewu Pak, kita ini hidup di zaman nenek moyang kita itu sehari paling tidak yang ibu-ibu berjalan kaki 9 km per hari. Bapak-bapaknya 15 km per hari. Nah kita sekarang apa-apa serba sepeda motor, naik mobil, terus numpak mobil apik, artinya wis beda. Ini berlawanan dengan zikir Pak. Saya kalau naik mobil saya bagus loh Pak. Menurut saya aja. Tapi saya merasa ini yang gerobak. Hanya vehicle, hanya alat angkut. Jadi menurut saya jangan sampai mengotori hati kita. Mobil saya kalau ditaruh di Hartono Mall, jejere Jaguar, kalah meneh. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi 150 menit Pak. Oke. Ini kok kalau jauh tidak connect ya Mas? Nah, misalnya. Jadi Bapak Ibu yang ngomongkan, tolong diperhatikan. Ibadah haji itu cuma 5 hari Pak. Oke, cuma 5 hari. Tetapi persiapannya luar biasa. Dan anehnya kalau udah di sana Pak, sampai di Arafah, ming turu mawon. Karena sudah habis energinya. Di Madinah wirawiri gitu. Nanti belanja dan sebagainya. Nun sewu loh Pak. Begitu hari hanya Pak, kehabisan energi Pak. Ya, padahal al-hajjul Arafah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dengan ketentuan COVID-19 ini, kalau sampai terjadi ibadah haji, loh, aku kok orang mabit ya. Nun sewu, orang mabit ning Musdalifah, orang mabit ning Mina. Adanya cuma dari hotel terus ke Arafah, terus mulai. Terus pundi Bapak Ibu? Bapak Ibu, masih lumayan yang umroh ya. Bisa jalan-jalan ke Madinah, ziarah, gimana? Ibadah haji sing bayare larane pol, isine ning hotel meneng wae. Inilah Bapak Ibu. Kenapa yang kami perkenalkan di sini adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina
adzabannar. Nggih, baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ibadah haji itu kalau Bapak Ibu nanti berdoa mudah-mudahan Ramadan punya pesawat sendiri, itu enggak usah berhari-hari, Pak. Kenapa kita ada yang 40 hari, ada yang 10 hari, ada yang 24 hari? Karena enggak punya pesawat sendiri. Pesawatnya gentosan. Tapi kalau Bapak Ibu punya pesawat sendiri, ya, panjenengan benjang mundut pesawat piyambak. Langsung haji kondur malih. Panjenengan pirsa Pak, saya ini biasa ketemu yang ONH plus Pak. Wah, munggah bis dikawal tentara. Mlebune pesawat telat ya ora apa-apa, jreng-jreng. Wong sugih kok gitu. Iso bayar kok. Misal Pak. Jadi ibadah haji itu Arafah. Terus nanti Bapak Ibu, nanti kalau sudah COVID-nya aman, monggo badhe umroh, datang Madinah, datang gitu. Tapi ya suasana mabit seperti apa ya Bapak Ibu tidak merasakan. Ya, sekali lagi karena keterbatasan ya peraturan tadi, maka Bapak Ibu utamanya adalah wukuf di Arafah. Dan doanya tidak banyak loh Pak. Cuma satu doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Niku dibolan-balen. Niku mawon bosen Pak. Saya banyak menemui jemaah, dokter kesel. Dungane kok ing siji tok. Bolan-balen. Nah saya Pak, doa itu ada dua. Ada yang khusus minta apa, dan yang ini Bapak Ibu tidak usah minta apa-apa. Nanti Allah sendiri akan mencukupi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Niku dibolan-balane Pak. Sewu lho, kados talbiah jenengan sisi ngebosen bola-balik kok labaik. Jadi kesiapan hati lah Bapak Ibu yang menentukan. Ya. Baik, kita juga. Nah, inilah padang Arafah Bapak Ibu yang insya Allah suhunya mencapai 55 derajat. Sehingga kadang-kadang kita tidak sadar wirawiri di depan tenda, tahu-tahu diinfus. Nah, maka Bapak Ibu, tolong perhatikan puncak acara ibadah haji. Panjenengan di swab kok positif? Tidak bisa Pak. Duduk berdiam di Arafah. Niteh ambulan. Niku namine safari wukuf. Wis bayang larang-larang. Karantina di swab positif. Tidak bisa bergabung dengan jamaah yang lain Pak. Harus masuk rumah sakit, dinaikkan ambulan, walau hanya 5 menit. Jelek di Arafah, balik ke rumah sakit lagi. Subhanallah, inilah dampak dari COVID-19. Milo Arab Saudi itu maju mundur nganti saiki pengumuman ini orang metu. Karena banyak yang difikirkan Pak. Bisa enggak membayangkan Bapak Ibu di swab positif ora iso wukuf. Nanti saya kumpulkan bareng dengan safari wukuf naik ambulan bareng karo wong sing koma Pak, sing ora sadar bahwa kembali lagi. Subhanallah, inilah Pak, persiapan mental kita lebih penting Pak di dalam menghadapi ibadah haji. Jadi jangan pusing pikirannya, tetapi yang kita tonjolkan adalah kepasrahan untuk mengikuti ketetapan yang maha kuasa. Sama nggih? Nah, inilah Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sudah bisa menduga besok di Arafah itu kira-kira panasnya seperti apa. Ya. 55 derajat, Pak. Ini kalau Bapak Ibu tidak mempunyai kesiapan fisik yang prima, Bapak Ibu,
Kula menika saben taun nderekaken jamaah haji. Jadi saya wanti-wanti betul Bapak Ibu. Sambil menunggu pengumuman, kita lakukan jatah 150 menit dalam seminggu. Amargi menapa? Al-aqlu salim fil jismis salim. Mensana incorpore sano. Jadi di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Enggak, diperlasingkan malih. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bersyukur sebelum berangkat haji kita sudah memasuki awal kemarau. Malam hari Bapak Ibu sare tidak terasa terjadi penguapan. Sehingga ketika Bapak Ibu buang air seni, warnanya kuning pekat. Itu tandanya ibu bapak sudah kekurangan air. Apalagi mempunyai kebiasaan sare, tidak mingkem. Dados nyuwun sewu Pak, kalau sare itu ngowoh, itu penguapannya lebih banyak. Bahkan banyak jamaah haji yang ngendika, Pak Dokter, saya kok enggak keluar suaranya. Lah ngowoh kok. Nah, sekarang dengan adanya masker lumayan ya. Terus saya bisa mengurangi penguapan itu ya. Jadi Bapak Ibu biasakanlah 2 jam sebelum sare ngunjuk. Saya ulangi. Selama ini Bapak Ibu banyak mendapat informasi kesehatan yang keliru dari HP. Hati-hati. Yang ditekankan justru bangun tidur. Padahal yang penting unjuk itu sebelum tidur. 2 jam sebelum sare. Sebab apa? Kalau Bapak Ibu menjelang tidur baru ngunjuk, insya Allah KPYPY. Besok KPYPY Pak. Napa? Leres. Jadi Bapak Ibu, panjenengan kalau ngunjuk, nun sewu, ini 1 jam itu mesti keluar itu. Maka sekarang Bapak Ibu kalau ngunjuk biasakanlah sedikit tapi sering. Nun sewu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngunjuknya banyak, insya Allah sering ke kamar kecil. Ye, nun sewu ye. Sedikit tapi sering. Ini taktiknya Pak. Ya. Jadi jangan glok. Kita boleh minum sekali teguk banyak hanya kalau minum air zam-zam. Sakwareke nganti mungkuk-mungkuk. Itu hanya berlaku satu jenis minuman yang namanya air zam-zam. Selainnya tidak. Sedikit tapi sering. Maka Bapak Ibu perhatikan, jangan membenarkan yang biasa, tetapi biasakanlah yang benar. Ya, diwalik Pak. Kados napa ditanggung tidak luntur. Luntur tidak di Jadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak terasa penguapan terus-menerus. Maka nanti kalau Bapak Ibu jadi berangkat haji, biasakanlah menyediakan air minum di kamar dan buah-buahan. Nika. Biasanya jamaah haji Indonesia itu ciri khasnya kamarnya kebak oleh-oleh. Gitu. Tapi yang hebat Nur Ramadan itu justru tidak hanya mengingatkan Pak, menyediakan. Kecuali buah mundut piyambak. Tapi istimewa untuk kamar dokter itu biasanya ada buah-buahan. Nek pas panitia nek eling. Nek lali ora dipundhutke ya. Minta maaf. Oke, next slide. Nah, inilah Bapak Ibu air zam-zam yang cara minumnya agak beda. Ya, karena habis tawaf itu kan Bapak Ibu perlu air nanti untuk sa'i. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu. Jamaah haji banyak mengalami sembelit. Nun sewu nggih, kalau saya pas di restoran pas makan Pak, itu jamaah haji datang, Pak Dokter, kula pun 3 dinten mboten tumuing. Padahal dokternya baru makan loh. Ya resikonya jadi dokter Pak. Nun sewu. Bapak Ibu yang kami muliakan, buang air besar tidak lancar, hati-hati. Ini berarti Bapak Ibu sudah mengabaikan air minum. Padahal
konsep sehat adalah lingkungan dalam yang sehat, yaitu terpenuhinya kebutuhan air. Itu sekarang Bapak Ibu sudah latihan ya. Di musim kemarau di Jogja, aku kan naik BAB kok rada seret ya. Dadak ngeden barang tur atos. Nun sewu Pak, untuk membuang sisa makanan itu perlu 150 cc air. Ini kalau tidak tercukupi, nun sewu, air yang diusus diminta otak. Sehingga panjenengan pusing. Lah jenengan kulinone antalgin, neuralgin lah. Ini air comberan Pak, dipakai otak. Astagfirullahaladzim. Jadi Bapak Ibu, berilah kesempatan tubuh keluar dengan nyaman dengan menyediakan 150 cc air. Bagaimana Bapak Ibu bisa menghitung? Cukup melihat warna air seni harus tetap jernih. Selama Bapak Ibu air seninya jernih, itu berarti cukup ada di usus 150 cc untuk membuang. Sampun nggih. Nun sewu. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah haji kok nun sewu gangguan buang air besar, insya Allah gampang lali donga-dongane. Yang menyebabkan lalen itu karena apa Pak? Minta maaf sisa kotoran yang tidak terbuang. Mila nun sewu loh Bapak Ibu, nun sewu. Kasepuan itu kalau di TV kan isinya mengontak ngantung-ngantung. Kelihatannya nonton TV tapi kok sare ya. Itu karena gangguan padara. Maka nanti Bapak Ibu kalau kita jadi berangkat, Bapak-bapak harus betul-betul terampil menggunakan kain ihram yang bagus. Jangan kekencengan, jangan terlalu kendor. Maka manasiknya beda, ibu-ibu jangan intervensi bapak-bapak kalau pakai kain ihram loh. Nanti disuruh seperti kain bengking. Ini saya ngalami tahun 97 Pak. Jamaah haji ngeyel betul. Loh kok kain ihramnya kaya ibu-ibu pakai bengking. Lagi dawi ibuku kok. Akibatnya apa Pak? Oksigen yang ke otak berkurang. Dungane lali kabeh. Jangankan kok 30 juz seperti adik kita tadi. Selama ini kan kita hanya jus mangga, jus apokat. Nah saya aja hilang kabeh Pak. Jadi hilang. Apalagi nanti kalau kita berhaji itu perbedaan waktu 4 jam. Sampai di sana kita melek, yang ditinggal di Indonesia sudah sehari. Jadi otak kita ini tidak bisa full kerjanya. Ditambah dengan kondisi perut yang terjepit. Nah, nanti Bapak Ibu belajar lagi menggunakan kain ihram. Next slide. Ya. Jadi Bapak Ibu yang muliakan. Tadi sudah dibacakan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Subhanallah Pak. Ketika kita mengerjakan ibadah haji, jaga, jangan rafaf, jangan berbicara porno. Wala rafatha wala fusuq, jangan fusuk. Ya, mengundang orang berbuat yang tidak baik. Wala jidal, saling bertengkar. Oh, ini banyak sekali terjadi Pak di sana, ya. Kecuali jamaah Nur Ramadan. Jamaah Nur Ramadan itu sangat santun Pak. Kalau antri WC itu Pak, kan biasa satu WC 50 orang. Jamaah Nur Ramadan itu sudah di depan, itu mempersilahkan yang di belakang. Wah, ini Nur Ramadan betul. Padahal di sana itu kalau dapat antri depan Pak, dibayar 1 juta pun tidak diberikan. Ngantri Pak. Apalagi yang di dalam ibu-ibu, umbah-umbah bengking, sambirke, jare. Padahal kita itu ngantrinya Pak. Ini panjang sekali. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah konsep dasar yang Bapak Ibu harus pegang teguh, bahwa kita berjalan adalah untuk memperoleh solusi, termasuk bagaimana kita bisa berhaji
dengan segala ketentuannya. Yang penting itu tadi. Walaupun nanti mungkin yang berangkat cuma 20%, wallahu a'lam loh Bapak Ibu. Karena protokol kesehatan harus dipatuhi. Ya, satu kamar hanya 2 orang. Saya loh Pak, kalau dulu kan ramai satu kamar bisa berapa? 6 orang. Tapi kalau banyak orang di kamar juga bahaya. Kadang-kadang itu saling mendiskusikan suara angin loh. Mau bengi kowe ngentutan, ketoke ayu. Das-dus. Yang dibicarakan cuma begitu, Pak. Ya ini kalau dua-dua ya aman insya Allah ya. Baik, tidak ada diskusi tentang angin ya. Baik, jadi Bapak Ibu, kenapa orang itu mudah kena virus COVID? Ya, sudah pandemi, kita harus social distancing. Ini kesalahan fatal WHO, Pak. Sebetulnya bukan social distancing, tetapi social engagement, silaturahmi. Yang benar adalah physical distancing-nya, Pak. Jadi Bapak Ibu, sampai sekarang belum ada yang bisa membantah physical distancing. Tetapi ingat, sosial itu harus engagement. Ini yang warnanya hijau, Pak. Ya. Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amir liyashhadu mana fi'alahum. Jadi Bapak Ibu, kita ini berhaji itu untuk berkumpul dengan orang dari segala macam penjuru. Itu sebutan Ramadan dewe, orang Afrika dewe, kita masih silaturahmi. Nggih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, inilah modal kesehatan. Saya minta maaf Pak, saya ini kemarin didatangi kakak saya nomor 3. Kami kan ber-14 Pak. Ya, ber-14, padahal ibu itu cuma 1. Putra tunggal dari Simbah. Tapi putranya 14. Yang nomor 3 itu datang ke nomor 9. Silaturahmi. Lah itu meningkatkan imunitas Pak. Sewu. Jadi hati-hati sekali. Tolong Bapak Ibu nanti baca surat An-Nisa 1. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi Bapak Ibu ketemu siapa saja tidak boleh munek-munek. Aku naik ketemu sampean kok sirai ngeluh. Aku naik ketemu sampean kok bludrek kukumat. Aku naik ketemu sampean kok mah. Aku naik ketemu sampean kok sesek. Lah ini berarti Bapak Ibu masuk ke wilayah kuning. Kuning itu artinya apa? Selalu siaga, selalu curiga, mudah tersinggung, sukanya bertengkar. Ini masuk kuning, Pak. Disinilah pintu terbuka untuk hadirnya virus. Sehingga kalau di swab positif, reaktif. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita hanya diliputi oleh suasana kepanikan. Karena yang ada cuma laporan, reaktif, waduh swab positif, karantina. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus mengetahui kenapa kok itu sampai muncul. Yang murni Bapak Ibu itu adalah seperti dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibah illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi musibah yang mengenai diri kita itu semuanya adalah atas izin Allah. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya ibadah haji adalah pelajaran yang tidak ternilai untuk mengajak masyarakat sehat secara bio, secara psiko, sosio maupun spiritual. Tidak hanya sehat badannya, tetapi juga jiwanya sehat, tetapi hubungan dengan orang lain juga bagus, lebih-lebih dengan Allah. Subhanallah. Ini Pak, konsep dasar supaya Bapak Ibu siap berangkat haji kalau dipanggil dengan dasar
Nih. Liyashhadu manafi'ah. Supaya kita menyaksikan bagaimana manfaat. Ya, Bapak Ibu, saya itu kalau di sana yang membelikan makanan itu miliarder loh Pak. Dah Pak Dokter duduk sini aja. Itu direwangi antri. Tuku segoi Pak. Monggo Pak Dokter. Itu jamaah haji Pak. Padahal kalau di Indonesia itu tegur sapa aja enggak. Pakai naik Toyota Harrier gitu. Kacamata itu di tanah suci Pak. Miliarder, triliuner. Itu kersa ngeladeni Pak Dokter. Nah, Pak Dokter duduk aja. Mau ikan laut apa daging? Direwangi antri Pak, rebutan Pak. Wow. Subhanallah. Liyashhadu mana fi'alah. Supaya kita menyaksikan manfaat dari ibadah haji ini. Sampun nggih. Jadi kalau ibadah haji ini bisa dikembalikan ke Indonesia, subhanallah. Adanya orang itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Jadi kapan penyakit masuk virus Covid? Kalau kita ada di posisi kuning. Artinya kita selalu defense, aku. Jadi hati-hati Pak. Jangan banyak mengatakan aku. Yang betul adalah kita. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Assalamualaikum. Rabbana atina. Buatan Rabbana atini. Kita. Menurut orang yang banyak melihat dirinya. Kalau Gusti Allah ngantos ngendika, afaro'aita manittakhadha ilahahu hawa. Ini hebatnya haji Pak. Kenapa saya itu senang berada di tengah panjenengan? Itu di tengah hamba-hamba Allah yang baik semua. Tidak ada yang berani ngerasani saya. Oh, kayak dokter enggak ya. Hati-hati Pak. Tuas visu visuturi. Ya. Allah itu tahu loh apa yang di batin panjenengan. Di tanah suci itu landep sekali Pak. Saya batin apa? Mak judandu. Bapak Ibu kepingin pirsa pengalaman batin saya. Duh Gusti, saya ini jadi dokter kan ya kesel juga toh, capek. Tapi saya ingin memonitor jamaah saya yang di rumah sakit, gimana ya? Saya duduk gak bisa tenaga Pak. Tiba-tiba ada jamaah datang. Pak Dokter, tiang menika sampun sehat, sampun kondur, subhanallah. Cuma dibatin loh Pak. Maka Bapak Ibu, mulai sekarang belajar membatin itu yang bagus. Kenapa tadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim? Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, mandel. Bapak Ibu pirsa, ustadz-ustadz yang di sini itu jarang bicara. Kan untuk menghafal Al-Qur'an. Sibuk dengan Al-Qur'an. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ustadz kok kata yang ngelamun, enggak connect, itu sedang mengulang Al-Qur'an. Jadi jamaah haji jangan kalah. Sibukkan hati dengan bacaan Al-Quran Pak. Nanti tolong dibuka surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul inna qaumi takhadhu hadzal Qur'an mahjur. Waktunya masih berapa menit lagi? 10 menit alhamdulillah. Saya senang sekali dengan Ustaz Hamzah. Beliau memberikan kesempatan saya 10 menit. Kalau sampai 5 menit berarti lagu dangdut. 5 menit lagi. Ya. 10 menit. Baik. Sudah jelas ya Pak ya? Siapa yang ingin sehat harus rajin bersilaturahmi. Jadi tidak boleh sopo siro sopo ingsun. Setiap ketemu siapapun, apalagi nanti di tanah suci, ada yang tinggi dhuwur, ono sing pendek, ono sing lemu, ono sing kuru. Nun sewu. Kebanyakan ibu-ibu jamaah haji itu sing dipirsani sing bagus-bagus tok. Pak Dokter, kok ada ya orang cakep seperti itu? Saya tadi lihat di Jamaroh. Sing dipirsani aja sing bagus tok. Sing ora bagus ya melu, ya. Baik, jadi sekali lagi Bapak Ibu, karena nanti ingat surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi menurut Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu pernah mendengar ilmu semacam ini? Ini revolusi dunia kedokteran, Pak. Kalau Bapak Ibu maju ke sana, yang muncul adalah solusi. Nanti tolong dibuka surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Bapak Ibu ke depan itu solusi. Kalau Bapak Ibu mundur ke belakang, itu namanya dissolution, itulah pintu masuk penyakit, disease. Itu adalah karena Bapak membalik ke belakang. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, marilah hari ini menjadi entry point kita untuk hidup sehat. Sampun? Caranya bagaimana? Masuk ke wilayah hijau. Jangan kuning, jangan merah. Slide berikutnya. Nah, maka Bapak Ibu tadi, al-hajju asyhuru ma'lumat, faman faraduh fihinal hajj, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi Bapak Ibu sehat itu sederhana. Berkomunikasilah yang baik. Subhanallah Bapak Ibu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi sehat itu sederhana. Tutur kata yang bagus. Maka Bapak Ibu rajinlah membaca surat Al-Hujurat. Nanti kalau Bapak Ibu sempat ziarah ke makam Rasul, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd kajahri ba'dikum li ba'din antah wa ta'amanukum wa antum la tashkurun. Bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik selama hati kita dipenuhi oleh bacaan Al-Qur'an? Lah nusewu. Kalau hatinya itu adanya cuma wal asri kali kulhu ina atau ina, ya nun sewu. Pangandikannya itu masih banyak yang tidak bagus. Terus Bapak Ibu, kita siapkan diri kita untuk memenuhi panggilan Allah dengan memperbanyak zikir. Al-Quran sama dengan zikir Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengulang-ulang hafalan, ya, insya Allah nanti luar biasa mukjizat Al-Quran. Next. Nah ini kan, ini setelah lagi kita bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Bapak Ibu tidak usah banyak mikir ke sana kemari. Nur Ramadan nanti yang akan menyediakan segala sesuatunya untuk suksesnya perjalanan haji panjenengan ke tanah suci. Nur Ramadan tergantung dari Departemen Agama. Departemen Agama tergantung dari Kementerian Arab Saudi. Paham ya? Nah ini ya. Jadi tugas Bapak Ibu sekarang adalah sangu yang banyak. Sibukkan hati dengan Al-Quran. Sholatlah dengan tumakninah. Karena orang yang sholat itu jauh dari keluh kesah. Bapak Ibu tolong dibaca surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 24. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an illal musallin. Jadi orang yang sholatnya itu alladzina hum sholat. Orang yang banyak mengeluh itu masuk ke wilayah merah. Bapak Ibu, orang yang banyak berkeluh kesah itu masuk ke wilayah merah. Wilayah merah itu terbuka untuk datangnya penyakit kanker. Ya, mengapa Bapak Ibu? Kita harus ke depan preventif. Jangan sampai kedatangan penyakit. Next slide. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu, betis ini adalah jantung kedua dan ketiga selain yang di dada. Ya. Kenapa? Wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan. Jalan. Ya. Bukan bahasa Al-Qur'an ya. Jalan gitu. Ya, rijalan. Jadi wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan. Kumandangkanlah seruan haji, niscaya mereka akan berjalan.
Jadi Bapak Ibu, siapa yang banyak menggunakan betis untuk jalan, itu menjadikan otak kita sehat, jantung kita sehat. Nah, tadi pagi Bapak Ibu saya parkir sengaja tidak di bawah sini, tetapi di sana, supaya saya bisa jalan, Pak. Terus Bapak Ibu, jalan ini adalah membantu fungsi otak dan jantung. Nah, menarik Bapak Ibu, di Tanah Suci itu sekarang tawaf bisa naik Vespa. Saya ngicipi pertama kali, Pak. Ya, pertama kali dibuka naik Vespa, saya kan dokter capek, Pak. Ya, tawaf ya numpak Vespa gitu. Ya, tapi zaman tidak tahu itu, Pak. Ya. Tapi ingat, Pak, kalau Bapak Ibu mau tawaf naik Vespa, itu antrinya berjam-jam, Pak. Ya, lebih cepat tawaf dan sa'i sendiri daripada ngantri. Saya pernah diantrikan Ustadz Hamzah. Setelah dapat kartunya, endi wonge, kula pun wangsul. Lebih lama ngantrinya daripada tawaf sa'inya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya kebetulan pertama kali dapat kesempatan waktu Vespa anyar. Ya, malah saya dirangkul-rangkul, marhaban. Barang titip Ustadz Hamzah kok ora kelar-kelar, wis mulai wae. Oke, kita lanjutkan. Monggo. Nah, Bapak Ibu kan, sebagai kesimpulan hari ini, ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di Mekah, di Medina, insya Allah. Saya itu kalau mengisi manasik kesehatan itu tidak hanya di Indonesia, Pak. Sambil jalan nanti kalau Bapak Ibu mau jumroh, tip kesehatannya bagaimana, tawaf, itu ada semua, Pak. Ya? Nah, karena sekarang ini sudah dibatasi waktu, sebentar lagi ganti Pak Direktur yang bicara, saya hanya titip. Ini adalah CCTV yang dipasang di Masjidil Haram, Pak. Sehingga setiap gerak-gerik individu itu terpantau, Pak. Di antaranya jamaah Indonesia sing do kangsenan ning jam lho. Do padu karo garwane. Lho piye to, Pak? Jarene janjian nang kene. Kok ditinggal? Ini terjadi perpaduan, Pak. Perpaduan. Ini banyak ibu-ibu marah-marah sama suaminya di situ. Ketahuan di sini. Ya, kayak wong Indonesia itu. Padahal manasiknya fala rafata wala fusuko wala jidal. Ya, itu pada guyu, Pak, polisinya itu. Nah, polisinya itu hafal Quran ya, Pak. Termasuk pilot pesawat, Pak. Itu hafal Quran. Saya pernah ngimami sholat di pesawat, Pak. Bukan di atas pesawat loh. Kalau di atas pesawat kabur. Ya, saya ngimami, saya baca surat Maryam. Keliru, Pak. Ternyata yang betulkan makmum. Barang tak delok, pilot pesawat. Hafal 30 juz. Maka Bapak Ibu sambil menunggu keberangkatan, nanti hafalkan 30 juz. Insya Allah. Ya. Mboten bola-bali, waduh. Pak dokter kalau nek apal dhuwur kok terus sing ngisor lali. Sing ngisor apal kok sing dhuwur dadi udah usah khawatir, Pak. Insyaallah nanti hikmahnya kita menanti banyak menghafal. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, otak kita ini ditanam CCTV, Pak. Bapak Ibu tidak sadar. Itu yang memantau lingkungan di luar Bapak Ibu. Apakah aman, ataukah bahaya, ataukah mengancam jiwa? Bapak Ibu, sebelum terjadinya jatuhnya kren, Bapak Ibu, saya pas sholat tahajud di depan Ka'bah, tiba-tiba datang bergemuruh, seperti orang berlari-lari, Pak. Saya balik, kenapa aku nek terjebak di dalam, terus bagaimana keluar? Ternyata itu CCTV yang bunyi, Pak. Jadi setiap individu sudah ditanam CCTV untuk memantau lingkungan di luar. Sehingga kalau Bapak Ibu merasa cemas, takut, itu adalah laporan dari CCTV yang ada di otak. Bapak Ibu mau bangun tidur kok sedih, rasanya khawatir. Itu adalah kerja CCTV di otak. Jadi Bapak Ibu, CCTV ini bisa melaporkan ke dalam badan Bapak Ibu. Aman.
berbahaya atau mengancam jiwa. Maka Bapak Ibu, jauh-jauh Allah mengatakan wa man dakhalahu kana amina. Jadi siapapun yang hadir di Masjidil Haram itu aman. Saya pernah protes, Pak. Aman piye nyatane kerane padha tiba. Saya protes pada Allah di depan Ka'bah. Dijawab At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibah illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi Bapak Ibu, sejak sekarang sampai nanti malaikat menjemput, hadirkan suasana hati yang aman. Mohon dibaca surat Fussilat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Cabut rasa sedih, cabut rasa takut, yang ada adalah gembira, Pak. Itulah karena Allah mengutus para malaikatnya untuk senantiasa menghibur. Ya, monggo slide berikutnya. Ini slide terakhir. Jadi Bapak Ibu minta maaf. Kenapa Bapak Ibu mempunyai keinginan yang menggebu-gebu, ya, yang kadang-kadang sulit dikendalikan. Itu karena di otak kita ini ada otak segawonnya, Pak. Otak segawon inilah yang menyebabkan emosi Bapak itu selalu mengajak kepada kemarahan. Nanti Bapak Ibu bisa baca surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Otak buaya, Pak. Ini yang menyebabkan nafsu makan kita terus menggelora. Nafsu syahwat menggelora. Itu otak buaya, Pak. Mengapa selama bulan Ramadan kita dididik untuk bisa mengendalikan segawon dan buaya. Sehingga muncul panjenengan sebagai makhluk sosial yang betul-betul sebagaimana yang diharapkan Allah. Itulah manusia takwa, alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Satu slide lagi, terus tutup. Nah, jadi inilah bekal Bapak Ibu menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Mudah-mudahan kita semua akan bisa berangkat. Ya. Satu, CCTV di otak kita masing-masing menyalakan lampu hijau atau kuning atau merah. Bapak Ibu harus selalu mengupayakan ke lampu hijau. Jadi ketika lampu kuning yang menyala, adanya suatu suasana hati yang gundah gulana, marah, ya, cemas, khawatir, ini harus dinaikkan ke hijau. Caranya Bapak Ibu membaca surat Al-Hadid ayat 20 dan 21. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad kama thaliqatin ajabal kufar nabaduhu tsumma yahiju fatarahu musfarra. Terus menikah. Ketika lampu merah wala tai'asu, anu seune mboten wonten hubungan pun kalian segawon lho. Orang Jawa kalau membaca ayat ini agak minggra-minggring. Wala tai'asu loh. Iki kok ayatnya kok kayak ini tidak ada hubungannya, ya. Ketika kita putus asa, Pak, kita jangan lupa rahmat Allah. Sehingga nanti kita kembali ke hijau, kita betul-betul labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Jadi begitu Pak Ustadz Hamzah, jamaah Nur Ramadan, insya Allah hatinya selalu menyala lampu hijau. Atas panjenengan sampun nyicil ngagem-ageman ijem,
Sementara Pak Dokter bajunya ada hijaunya, ada kuningnya, ada merahnya. Ini adalah gambaran suasana hati yang harus selalu digiring ke arah yang hijau. Mengapa tutup makam Rasul warnanya hijau? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.